Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal usaha ide bisnis Pure Biro. Sebelumnya perkenalkan saya Nadine Kira. Saya Serli Yuliana. Saya Lita Furulu. Jadi usaha di sektor bisnis ini merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena makanan merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk terus berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk yang unik dan menarik. Salah satu peluang inovatif tersebut adalah dengan mengembangkan bahan pangan lokal menjadi sajian yang lebih modern dan diminati oleh berbagai kalangan, yaitu menggunakan bahan baku ubi ungu. Sehingga terciptalah inovasi produk bernama Pure Biro. Visi misi dari produk Pure Biro ini yaitu untuk meningkatkan potensi bahan pangan lokal melalui inovasi camilan sehat yang mengutamakan kualitas dan gizi. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut melalui pengolahan produk menggunakan bahan yang berkualitas dan proses pengolahan yang higienis serta dipasarkan dengan harga yang terjangkau. Kemudian melakukan inovasi dalam berbagai varian rasa, tampilan, dan penyajian sesuai dengan tren pasar saat ini. Kemudian memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan memperluas jaringan pemasaran untuk mengangkat nilai hasil pertanian terutama ubi ungu. Selanjutnya adalah BMC dari produk Pure Biro. Segmen pelanggan produk ini yaitu anak-anak, remaja, penyuka camilan manis dan sehat. Kemudian value proposition-nya, camilan ini berbahan dasar ubi ungu sebagai alternatif makanan sehat dan enak. Dipasarkan dengan harga yang terjangkau dan diolah menggunakan bahan berkualitas serta proses produksi yang higienis. Kami memanfaatkan media online dan offline untuk mempublikasikan produk ini. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang ramah, mengadakan promo, mengumpulkan feedback, dan menginovasi rasa baru terkait dengan feedback yang dikumpulkan dari pelanggan. Penghasilan yang didapatkan yaitu dari penjualan produk dan ongkos kirim dari area luar kampus. Selanjutnya, kegiatan utama dari produk ini yaitu bahan baku. Selanjutnya adalah sumber daya utama dari pembuatan produk ini yaitu bahan baku, alat produksi, tenaga kerja, dan media sosial sebagai promosi utama. Kemudian kegiatan utamanya adalah produksi harian Pure Biro, inovasi varian rasa, promosi, distribusi, dan pencatatan penjualan. Mitra utamanya adalah petani lokal sebagai pengasal ubi ungu serta toko foto. Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya produksi, promosi, dan juga pengiriman. Jadi Pure Biro ini merupakan produk camilan manis berbahan dasar kulit lumpia yang diisi dengan ubi ungu kukus, kemudian diisi dengan berbagai varian rasa seperti coklat, keju, dan taburan topping di atasnya. Keunggulan dari produk ini, kami mengolahnya menggunakan bahan alami tanpa pengawet, diolah menggunakan bahan yang berkualitas, dan proses pengolahan higienis, serta dipasarkan dengan harga yang terjangkau. Gambaran tahapan produksi Pure Biro yaitu dengan menyiapkan alat dan bahan seperti ubi ungu kukus, kulit lumpia, panci, dan sebagainya. Langkah-langkahnya adalah dengan merebus ubi ungu kukus, dengan merebus ubi ungu, kemudian dihaluskan. Selanjutnya ditambahkan gula, kemudian membuat bahan perekat sebagai alat perekat kulit lumpia, kemudian mengambil adonan diisi dengan selai coklat atau keju, selanjutnya digoreng di minyak yang panas hingga warna kuning keemasan. Setelah dingin, produk ini siap untuk disajikan dan dipasarkan. Selanjutnya adalah pemasaran dari produk ini. Targetnya adalah anak-anak dan remaja penyuka camilan manis dan sehat. Target utama pemasarannya kawasan pendidikan dan mahasiswa, pusat keramaian kota, dan juga bazar. Kami juga akan mengembangkan produk ini dengan berkolaborasi dengan bisnis lain, kemudian melalui pemasaran digital dan inovasi produk. Selanjutnya adalah segmen dari produk ini terdiri dari produk reguler untuk konsumsi harian dan produk special edition untuk hampers, lebaran, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Di sini saya akan menjelaskan tentang pesaing usaha dan keunggulan produk.
Dari aspek bahan dasar, Violubirol itu bahan dasarnya ubi ungu kukus dan ditambah dengan berbagai varian rasa. Kalau lumpia biasa itu menggunakan sayur atau daging biasa, kalau kue atau camilan ubi itu pakai ubi olahan. Untuk aspek harga, Violubirol ini harganya terjangkau. Lumpia biasa itu harganya bervariasi, kalau camilan ubi itu harganya terjangkau. Kalau aspek inovasi produk, Violubirol itu banyak pilihan dengan rasa kekinian, seperti coklat, keju, atau yang lainnya. Kalau lumpia biasa tuh isinya tuh standar, dan kalau camilan ubi tuh ada inovasi tetapi terbatas. Untuk aspek kemasan, Violubirol itu box-nya estetik dan menarik. Kalau lumpia biasa itu biasanya menggunakan plastik. Kalau camilan ubi itu boxnya eksklusif. Untuk aspek daya tahan produk, kalau Violubirol itu 1-2 hari karena fresh tanpa bahan pengawet. Kalau lumpia biasa itu biasanya 1 hari, kalau camilan ubi itu 3-5 hari dengan pendingin. Untuk aspek target pasarnya, Violubirol ini mahasiswa dan anak muda pecinta cemilan sehat. Kalau lumpia biasa itu biasanya masyarakat umum, dan cemilan ubi itu masyarakat menengah ke atas. Untuk strategi pemasaran produk, kami menggunakan strategi promosi online dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun TikTok, dan menggunakan WhatsApp Business untuk sistem pre-order dan marketplace lokal seperti Shopee Food atau GrabFood. Dan strategi promosi offline itu dengan mengikuti event kampus atau bazar lokal. Yang kedua, kerjasama dengan kafe atau kantin yang di kampus dengan penyebaran brosur digital dan fisik. Dan yang ketiga, kami melakukan perjanjian kerjasama dengan UMKM lokal untuk pembelian bundling. Strategi menciptakan loyalitas konsumen. Yang pertama, program pembelian dengan jumlah banyak akan mendapatkan poin tambahan gratis. Yang kedua, program kartu loyalitas konsumen yang dapat mendorong pelanggan untuk rutin berbelanja agar bisa mendapatkan reward. Yang ketiga, program referral untuk konsumen yang berhasil mengajak temannya untuk membeli. Dan yang keempat, pelibatan konsumen dalam inovasi rasa dengan melakukan polling di Instagram untuk menentukan varian baru sesuai keinginan konsumen. Berikut merupakan gambaran resiko usaha. Yang pertama, masa berlaku pendek. Karena masa berlaku produknya itu 1-2 hari saja, maka kami melakukan sistem pre-order dan memberitahu konsumen untuk bertahan lebih lama untuk menyimpannya di dalam kulkas. Kemudian yang kedua, kemudahan disubstitusi oleh produk lain. Jadi kami mengantisipasinya dengan mengeluarkan dengan fokus ke inovasi rasa dan promosi yang lebih banyak. Ketersediaan bahan baku, karena produksi bahan baku itu tidak selalu stabil, maka kami akan melakukan kontrak dengan petani lokal produksi ubi ungu dan ketergantungan pada platform digital. Antisipasi kami karena platform digital tidak selalu stabil, maka kami akan menyimpan database pelanggan melalui via WhatsApp. Selanjutnya merupakan tim kerja. Kami ada 3. Yang pertama, ketua tim. Ketua tim bertanggung jawab mengatur proses produksi harian, memastikan kualitas produk, membantu promosi online, merancang inovasi rasa berdasarkan masukan pelanggan. Yang kedua, ada bendahara dan administrasi. Bertanggung jawab untuk mengelola pencatatan, pemasukan dan pengeluaran, menyusun laporan keuangan mingguan dan bulanan, dan mengatur alokasi anggaran untuk promosi dan produksi. Dan yang terakhir ada customer service dan pengemasan, yang bertanggung jawab memastikan produk dikemas higienis dan menarik, mengelola komunikasi dengan pelanggan melalui WhatsApp dan media sosial, dan mengatur jadwal pesanan dan penanganan keluhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Untuk selanjutnya adalah rencana target penjualan. Pada tahun pertama ini akan berfokus untuk memperkenalkan produk ke masyarakat sekitar melalui media sosial, bazar, kuliner, dan promosi dengan target penjualan per bulan yakni 800 bungkus. Untuk tahun kedua, kita berfokus untuk menambahkan berbagai varian rasa dan memperluas pasar melalui sistem PO dan reseller kecil dengan target penjualan per bulan yakni 1000 bungkus. Pada tahun ketiga, kita berfokus untuk membuka booth kecil di area ramah seperti dekat kampus, pusat kuliner, dan menambah saluran distribusi online dengan target penjualan per bulan yakni 1.100 per bungkus. Baik, selanjutnya adalah perhitungan kebutuhan modal usaha dan modal kerja. Modal usaha merupakan investasi jangka panjang atau aset yang digunakan dalam berbisnis. Total modal usaha yang digunakan yakni sebesar Rp2.590.000. Selanjutnya adalah modal kerja. Modal kerja merupakan biaya operasional seperti bahan baku dan juga promosi. Total modal kerja per bulan yakni sekitar Rp2.815.000. Sehingga total modal kerja selama 6 bulan yakni Rp16.890.300. Sehingga total kebutuhan modal usaha dan modal kerja yakni Rp19.880.300. Selanjutnya adalah RAB dan perencanaan anggaran biaya dan keuangan. Untuk RAB merupakan modal investasi. Modal investasi digunakan sebesar Rp2.590.000. Biaya tetap dan modal kerja per bulannya yaitu Rp4.225.050 ditambah dengan gaji tenaga kerja dan juga depresiasi. Sehingga total RAB untuk 6 bulan yakni Rp27.990.300. Selanjutnya analisis usaha. Untuk analisis usaha yakni biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya tetap yang diperoleh yaitu Rp1.410.000 yang diperoleh melalui gaji tenaga kerja dan ditambah dengan penyusutan alat. Untuk biaya variabel jumlahnya yakni sekitar Rp2.819.050 sehingga total biaya yang digunakan yakni Rp4.225.050. Sehingga perakiraan profit yaitu kita terdapat 2 produk yang dijual yakni Biolobirol original dan juga tambahan harian. Untuk jumlah produksinya untuk yang original yaitu 450 paket, untuk varian itu 350 paket sehingga jumlah produksi yakni 800 paket. Sehingga harga pokok bahan yaitu Rp5.281 yang didapatkan melalui total biaya Rp4.225.050 dibagi dengan jumlah produksi yaitu 800 paket sehingga harga pokok yang diperoleh ini Rp5.291. Untuk harga jualnya original ini Rp8.000, untuk harga varian Rp18.000 sehingga total profit per bulan diperoleh Rp5.674.990 yang diperoleh melalui jumlah produksi dikali dengan harga jual. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan? Jadi jualan camilan ini Ya. jualan camilan aja apa ada websitenya? Nggak ada. Camilan aja. Ini fokusnya nanti di mana? Ya, Dijual di mana? Di mana aja? biasanya kita titipin di kantin atau di toko-toko. Kita belum mendaftar. Niatnya tuh di bazar, nanti kalau ada bazar tuh buka stand, kalau enggak kita bikin di kantin atau kafe-kafe. Itu nanti kafenya nanti kalian bayar dulu untuk nitip itu atau gimana? Kita bayar dulu. Berapa siapa aja?
Biaya pendidikan. Biasanya itu kalau kita nitip di warung itu yang menjual harga lebih tinggi itu dari warungnya. Misalnya kita menetapkan harganya 8.000. Itu dari warungnya itu biasanya menjual lagi ke konsumen itu 9 sampai 10.000. Jadi keuntungan itu yang diambil sama Jadi persenan gitu ya. iya. Berapa contohnya? Dan misal dalam satu warung itu mau dikasih berapa? Apa terserah mereka? Misalnya untuk hari pertama kita jual sekitar 50 piece Sampai 2 hari. piece itu misalnya 1 hari. Itu kalau harga normalnya di kita itu kan 8.000. Nah, kalau di warung itu dapat 100. Ini udah ada yang pernah jualan? Enggak, belum. Ini cuma Ya. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.